Ya, Bapak Ibu, selamat malam sekali lagi kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir kembali dalam pengajaran kita malam hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6 dari rencana 7 pertemuan. Di pertemuan kelima minggu yang lalu, kita sudah sama-sama melihat bagaimana manusia mempunyai kehendak, tetapi Allah yang berkuasa atas diri manusia mempunyai kehendak juga. Dan di situ ditekankan adalah bahwa kehendak Allah yang menjadi pegangan kita semua. Nah, malam hari ini kita akan melihat seorang sosok yang cukup terkenal yang disebut Bapak Bangsa, bagaimana Abram menanggapi panggilan Allah, lalu bagaimana Abram juga menjalankan atau melaksanakan kehendak dari Allah. Kita akan sama-sama mendengarkan pengajaran pada malam hari ini oleh Pak Seto Marsunu. Pak Seto Marsunu saya kira sudah hadir. Ya, Pak Seto silakan waktu dan tempat. Iya, terima kasih. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Selamat malam. Saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu itu termasuk orang yang sabar apa enggak? Kadang-kadang. Sekarang, Pak. Enggak, Pak. Enggak Tidak. sabar. Enggak, Pak. Sekarang udah tua, sabar. Kapan Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu adalah orang yang sabar? Bisa nahan marah. Kalau pas Atau kapan Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu orang yang enggak sabar? kalau pas habis marah. Langsung ngamuk. Marah sama Langsung cucu, Pak. ngamuk. Kalau spontan marah. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu marah, yang menyebut marah ini tadi ya, marah itu sebabnya internal dari dalam diri, pengennya cuma marah doang, atau sebabnya adalah eksternal, sesuatu yang ada di luar diri Bapak Ibu. Melihat sesuatu, mendengar Internal. Eksternal. Di luar. Bisa Eksternal. dua-duanya. Internal. Jadi kalau internal itu keadaan semua baik-baik saja. Suami, istri, anak, cucu semua baik-baik saja. Tapi saya pengen marah dan semua saya marahi gitu loh. Lebih ngamuk kalau itu. Pernah sih. Itu internal. Internal dari pikirannya sendiri maksudnya Pak Seto. Nah ini tadi saya kasih contoh ini tadi langsung gitu. Di luar semua baik-baik saja. Tapi kemudian dalam hati itu pengennya marah. Tapi kalau eksternal itu melihat sesuatu yang ada di luar, ngelihat suami, ngelihat istri, ngelihat anak, ngelihat cucu, ngelihat rumah, ngelihat siapa lagi gitu. Dan kemudian melihat itu, kemudian muncul rasa marah di dalam diri. Oh, pengertiannya bukan enggak itu ya. Kalau bisa pengendalian internalnya baik, tentunya enggak akan. Enggak, saya hanya bertanya ini, Bapak pernah enggak marah kayak gitu? Saya enggak tanya, enggak akan ngajak Bapak Ibu diskusi tentang amarah, enggak. Kan saya mulai dengan pertanyaan, Bapak Ibu itu termasuk orang yang sabar atau enggak? Gitu tadi kan? Itu pertanyaan dasarnya. Lalu kapan saya tahu saya adalah orang yang sabar, saya adalah orang yang tidak sabar? Kapan saya tahu? Bapak Ibu jawabnya apa tadi? Pas marah, pas ngamuk. Lalu saya lanjutkan. Memang marahnya itu karena apa? Nah gitu. Jadi saya nggak ngajak Bapak Ibu diskusi tentang marah. Lebih sering eksternal. Lebih sering eksternal ya. Melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, saya inginkan, saya harapkan. Nah, muncul marah di dalam diri. Nah, kemudian Bapak Ibu itu termasuk orang yang rendah hati apa enggak? Kadang-kadang. Kok jawabannya kadang-kadang terus? Kadang rendah hati, kadang enggak. Saya tiap Senin ngelihat orang-orang yang rendah hati.
Online tapi. Ini orang-orang, loh jelas orang-orang yang usianya lebih tua dari saya, tapi saya suruh buka Alkitab, mau buka. Itu kalau nggak rendah hati, nggak akan. Kan Tapi pamrih. Bapak nggak merasa rendah hati ya? Itu mah pamrih, Pak. Sekarang, pertanyaan yang lebih buruk lagi, Bapak Ibu itu termasuk orang yang setia apa enggak? Dan kemudian pertanyaannya, kapan saya tahu saya itu orang yang setia atau saya orang yang nggak setia? Kapan saya tahu? Saat berhasil mematuhi suatu ketentuan atau syarat. Setia itu kepada, ini dalam hal ini ngomong kepada tugas atau kepada seseorang? Nah, itu. Tugas. Nah, sekarang setia kepada seseorang dulu dah. Misalnya istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak gitu. Saya kasih contoh ya, nanti Bapak Ibu silahkan jawab sendiri ya. Cerita saya sudah jelas terbukti karena ini kesetiaan bapak saya kepada ibu saya. Sudah jelas kan, mereka dua udah ketemu di surga kok, jadi jelas. Ketika suatu kali ibu saya sakit, ketika saya sakit itu sampai ini rambut di kepala itu rontok semua habis. Lalu tengah malam kami masih kecil-kecil kaget karena ibu tiba-tiba bangun dan kemudian pamit mau pergi gitu. Karena dalam keadaan sakit berat, kepala itu rambut sudah rontok, ibu pamit mau pergi. Itu berarti kan ibu mau meninggal. Nah, kemudian yang saya lihat, yang kami lihat waktu itu, bapak saya tetap ada di situ, meluk ibu, berdoa untuk ibu. Nah, ketika istrinya itu dalam keadaan seperti itu, bapak saya setia, tetap menemani, walaupun ibu saya keadaannya begitu. Nah, bapak saya, ibu saya tetap ya itu hidup bersama seperti itu. Pak Sugi nggak usah nangis gitu, Pak. Tahu-tahu Iya, Pak. Keringetan. keringetan. Nah, maksud saya setia atau saya menjadi tampak setia, terbukti setia ketika misalnya pasangan saya itu dalam keadaan yang tidak seperti yang saya mau, tidak seperti yang saya harapkan. Atau bisa jadi ketika saya justru bertemu dengan orang lain yang pada saat itu di mata saya tampak lebih daripada pasangan saya. Nah, itu bukti kalau saya setia. Berikutnya lagi, yang ini lebih buruk lagi pertanyaannya, lebih buruk dari yang sebelumnya. Bapak Ibu itu orang beriman apa enggak? Beriman. Bapak Ibu itu orang yang percaya kepada Tuhan apa enggak? Sekarang iya. Saya. Kapan Bapak Ibu tahu padahal Bapak Ibu adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Pertanyaan saya tadi urut ya. Yang ini pertanyaan yang paling buruk. Ya. Keadaan apapun tetap pergi misa, Pak. Mau hujan deras, mau banyak angin, mau kakinya jalannya rada pincang-pincang, tapi tetap misa. Tuh, contoh. Gereja. Kalau setia mah langganan Pak Setong, langganan tukang buah, langganan dokter, terus langganan ke salon itu bertahun-tahun, bahkan sampai orangnya itu udah nggak usaha itu lagi. Masih didatangi gitu ya? Ya maksudnya sampai terakhir. Wah, ini pelanggan setia namanya kalau yang Nah, ini. itu setia. Iya. Pelanggan abang becak, iya. Nah, sekarang saya lanjutkan pertanyaan. Bapak Ibu pernah jengkel sama Tuhan nggak? Pernah itu satu kali saja namanya pernah itu, satu kali itu namanya pernah. Dan pernah itu berarti dulu, bukan besok. Ya. Pernah. Yang belum pernah, jangan berusaha untuk pernah ya. Yang sudah pernah, ya sudah itulah pengalaman, pemahaman yang akan memperdalam relasi gitu ya.
Kenapa waktu itu kok jengkel sama Tuhan? Nggak berani, jengkel. Sakit nggak sembuh-sembuh. Tuh contoh, sakit nggak sembuh-sembuh. Sakit nggak sembuh-sembuh kok urusannya dengan Tuhan. Dan merasa diberi cobaan yang di luar kemampuan. Jadi Tuhanlah yang menjadi sumber penyakitku, gitu ya. Kemudian kapan lagi saya bisa jadi jengkel, bisa jadi marah, bisa jadi saya kecewa gitu. Atau ada yang lebih buruk lagi. Ada orang-orang yang untuk sementara waktu meninggalkan Tuhan. Aku. Hah? Itu ya, saya pernah SMA Ya, enggak masalah. Sekali lagi, saya tidak akan menghina, saya tidak akan mengejek. Yang saya membuat saya tertawa itu tiba-tiba kok ibu bilang aku gitu itu loh. Cepat sekali jawabnya itu loh. Yang pernah sudah itu pengalaman gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan itu. Yang belum pernah jangan coba-coba. Kenapa misalnya kok sampai meninggalkan Tuhan? Enggak usah cerita detail Bu kalau cerita ya. Tapi Bapak Ibu bisa punya penjelasan mengapa sampai terjadi yang seperti itu. Aku lebih senang Kristen waktu itu. Nah, Perhatikan kalimat lebih senang. Ya. Ada sesuatu yang tampak lebih menyenangkan dan itu terjadi waktu itu. Ya. Kemudian setelah pergi ke sana kemari mengikuti macam-macam kegiatan, ternyata gitu ya. Iya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan belajar tentang seorang yang disebut sebagai Bapa orang beriman. Ya. Seorang yang dikenal sebagai orang yang percaya kepada Allah dan kepercayaannya itu menjadi teladan untuk sepanjang generasi dari generasi ke generasi. Tetapi kemudian begini, kita bisa bercermin sekaligus kita juga bisa menggunakan pengalaman kita untuk melihat begini. Jangan pernah membayangkan Abraham itu nurut terus nggak pakai perasaan, nggak pakai pikiran. Jadi seolah-olah beriman itu pokoknya Tuhan ngomong apa, kerjakan, nggak ada komplain, nggak ada protes, nggak ada perasaan apa-apa. Sebagai seorang manusia, ketika mendapatkan perintah, mendapatkan tugas, bisa jadi akan segera muncul pertanyaan, kenapa sih kok dapat firman, dapat peran, dapat tugas yang seperti ini gitu ya. Nah, kita akan melihat perjalanan iman Abraham, Bapak Ibu, untuk kemudian kita bisa belajar tentang bagaimana hidup sebagai orang percaya. Nah, kalau kita melihat kembali perjanjian antara Yahweh dengan Israel di Gunung Sinai, nah kita bisa mengingat perjanjian itu antara Yahweh dengan Israel. Siapa Yahweh itu? Kita sudah mendiskusikannya dari pertemuan pertama sampai dengan ke-5. Membaca Kejadian bab 1 sampai bab 11. Siapa Israel? Mulainya dari tokoh ini Abraham. Nanti masih ada kelanjutannya, harusnya belajar tentang Yakub, lalu bagaimana Yakub dan keturunannya dan anak-anak dan cucunya itu sampai ke Mesir dan menjadi sebuah bangsa. Tetapi ya sekarang kita lihat awal mula bangsa Israel dengan memperhatikan kisah hidup ya bapa mereka. Kita sudah melihat Bapak Ibu di pertemuan yang lalu manusia ya menentang kehendak Allah dan mau menuruti keinginan sendiri. Tapi kemudian perhatikan juga dari situlah muncul tokoh Abraham ini dari Babel, dari kota Ur yang ada di Kasdim, dari kota Ur yang ada di Babel.
muncullah tokoh Abraham. Baik, sekarang silahkan Bapak Ibu ke bab 12 ya. Ready. Kejadian bab 12. Bapak Ibu ini diulang-ulang juga nggak masalah karena ini yang menjadi pangkal atau pokok cerita mulainya dari sini. Jadi bab 12 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemudian 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita memakai pemahaman yang biasa saja. Tuhan menyampaikan janji kepada Abraham. Janji pertama itu tentang sebuah negeri. Abraham itu kita tahu pengembara. Pengembara yang datang dari Babel, kemudian sampai di Haran, dan kemudian akan melanjutkan perjalanan terus sampai ke Mesir. Kepada keluarga, kepada kepala keluarga pengembara ini, ya, Tuhan menyampaikan janji, aku akan memberikan kepadamu suatu negeri. Bapak Ibu, ini minta maaf saya bertanya, tetapi saya tidak menyinggung siapapun ya. Bapak Ibu pernah jadi kontraktor? Maksudnya ngontrak tinggalnya gitu loh. Pengalaman saya agak lengkap, agak lengkap. Pernah, Ya. pernah. Pernah, Bapak Pak. bisa membedakan antara waktu ngontrak dengan setelah punya rumah sendiri. Apalagi Iyalah. awal-awal punya rumah sendiri. Tahu. Kontraknya Mas itu. Pastilah, Pak. Nyaman. Rasanya itu loh gimana? Tenang, Pak, tenang. Ya. Jadi uyak-uyak. Ada yang ngomong Ya, nggak? uyak bayar kontrak. Iya, pernah ngalamin. Ada yang Pengalaman saya agak lengkap soalnya. Enggak dioyak-oyak bayar kontrakan habis. Iya, betul. ada yang ngomong sedih Pak Seto. Ya semua ya itu, Pak. Kalau Saya pernah betul, katanya kos, bingung. saya pernah ngontrak di rumah petak, saya pernah nungguin rumah orang, saya pernah kontrak satu rumah, lalu pernah punya rumah, sekarang punya rumah. Ada rasa yang berbeda kan? Ya. Apalagi kalau sudah menjelang itu tanggal pembayaran itu. Nah, yang ngontrak rumah per tahun itu juga. Ini setahun rasanya kok cepat sekali. Iya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan Abram itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hidupnya mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kemudian Tuhan berjanji kepadanya, aku akan memberikan kepadamu suatu negeri. Kamu tidak perlu lagi mengembara, kamu tidak beralih dari satu tempat ke tempat lain. Menjadi pengembara itu penuh risiko, nanti kita akan lihat. Kemudian, Tuhan juga mengatakan kepada Abraham bahwa ia akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Nah, ini yang kita perlu perhatikan berkaitan dengan ini kisah Abraham ya. Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu maksudnya adalah bangsa yang jumlah laki-laki dewasanya banyak. Bangsa yang jumlah laki-laki dewasa dan siap berperangnya banyak. Itu bangsa yang besar. Nah, kemudian yang berikutnya, Abraham mendapatkan janji akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Dan karena Abraham
semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 4. Ayat 4. Jadi Abram pergi, ponakannya Lot diajak. Lalu waktu itu Abram berumur 75 tahun. Sementara itu, Bapak Ibu masih ingat Sarah berumur berapa? Kalau belum ingat, buka bab 17 ayat 17. Udah 65 jawabannya. tahun. Selisih 10 tahun. Silahkan, kalau ini buka dulu ke bab 17 ayat 17. Apa yang Bapak Ibu temukan di bab 17? 100 tahun. Ya, perhatikan selisih umur Abram dengan Sarah. Tahun, Pak, selisihnya. Abram 100, Sarah 90 kan? 10. Berarti selisihnya 10 tahun. Nah, kalau begitu waktu Abram berumur 75, Sarah berumur 65. Nah, janji bangsa yang besar, keturunan dalam jumlah yang sangat banyak, disampaikan kepada seorang perempuan berumur 65 dan seorang pria suaminya berumur 75. Nah, janji ini sendiri masuk akal apa enggak? Ya. Kemudian yang berikutnya, lihat, lanjut ya, ayat 5. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya. Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani itu enggak ada istilah untuk keponakan. Ya, jadi enggak ada keponakan, yang ada anak saudara gitu. Bentar. Kejadian bab 12. Bentar. Ayat 5. Ya, tetap di terjemahan yang baru pun enggak ada. Karena memang tidak ada kata keponakan untuk dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi Lot ikut. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Jadi harta benda itu ya harta yang bergerak, ternak. Kemudian orang-orang itu menunjuk kepada para budak. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, ke arah selatan ya, kalau dari Haran, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Nah, ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menambahkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu, supaya punya gambaran, kita lihat peta ya. Cari dulu peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Ya, udah ketemu ada petanya? Sudah, Pak. Nah, Haran itu tidak kelihatan. Tapi kalau Bapak Ibu melihat Damsyik, nah itu masih kurang ke utara lagi ya. Ke utara. Kemudian lihat kalau dari, sebentar, kalau dari Damsyik, Haran
itu masih jauh di utara. Dah, kemudian lihat ya, tadi Abraham itu ya, sampai ke Sikem. Ya, sebentar. Ada Sikem ya, tadi Bapak Ibu cari Sikem. Ya, Ada? ya. Kemudian dari Sikem kemudian ke arah selatan, ya. Kemudian Bapak Ibu cari Betel. Ya, Dah. ya. Dari Betel itu kemudian mau ke Negeb. Bapak Ibu untuk cari Negeb, silahkan Bapak Ibu cari Berseba. Ya. Nah, jalan terus sampai ke situ. Ya, jadi itu perjalanan Abraham. Kalau Bapak Ibu membuka peta dunia zaman purba, Bapak Ibu mulai dari Ur Kasdim, kemudian menyusuri sungai Efrat, lalu akan ketemu ada Haran di situ. Kemudian dari Haran ke Sikem, dari Sikem ke Betel, dari Betel sampai Negeb. Negeb itu di sekitar Laut Mati itu. Itu Negeb. Dah. Sekarang, Bapak Ibu silahkan kita kembali ke Kejadian 12 ya. Kejadian 12, sekarang lihat ke ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, di Kanaan, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Umurnya berapa tadi? 65. Nah, itu ibu-ibu yang harus belajar ini rahasianya apa, umur 65 masih seperti ini. Kemudian, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ibu-ibu kalau dengar kalimat kayak gini dari suami gimana? Tertarik apa enggak dengerinnya? Enggak, sebel. Bisa ngomel. Saya baca dengan tekanan yang pas, yang benar tuh ya ini ya. Gini, Abraham masuk ke Mesir, ya, dan masuk ke Mesir itu dia datang sebagai orang asing. Bapak Ibu silahkan mengingat yang pernah mengalami resiko menjadi orang asing. Bapak Ibu sendirian ada di tempat yang asing. Situasinya enggak nyaman. Nomor satu menyangkut soal keamanan. Keamanan. Orang-orang di sekitar, orang-orang yang sudah lama ada di situ, akan memandang kita dengan cara yang berbeda. Enggak ada yang akan membantu kalau ada yang berlaku jahat kepada kita di tanah asing. Dan Abraham kan sudah berpengalaman jadi pengembara. Dan kemudian ketika dia masuk ke Mesir, dia sudah tahu resikonya. Resikonya apa? Urusan keamanan. Istrinya cantik. Tapi istrinya itu bisa menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Kalau orang Mesir menyangka atau mengetahui Sarah adalah istri Abraham, nah mereka bisa mengambil Sarah ya, tapi itu dilakukan dengan membunuh Abraham. Karena itu Abraham minta kepada Sarah, kamu jangan bilang kalau kamu adalah istriku. Tujuannya apa? Supaya aku
Selamat. dibiarkan hidup. Jadi ini belum selesai. Sarah memang tidak dibunuh, tapi lihat ayat 14. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarah, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Loh, Firaun aja naksir. Kurang cantik apa coba? Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena mengingini perempuan itu. Bahkan bukan hanya naksir ya, menginginkan Sarai. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak, laki perempuan, keledai betina, dan unta. Kemudian kita perhatikan ayat 17-18. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Jadi ini sungguhan Firaun mengambil Sarai dan kemudian memberikan kepada Abraham apa? Ayat 16. Ternak, budak, laki-laki, perempuan. Ada kambing domba, lembu sapi, keledai, budak, gitu ya. Budak. Ibu-ibu mau ditukar kambing? Sini sekali, jawabannya jelek sekali gitu ya. Tapi tunggu dulu. Kalau kita membaca dengan kacamata kita sekarang, kalimatnya akan menjadi seperti omongan saya tadi. Mau ditukar sama kambing. Semua nggak akan ada yang bilang mau. Tetapi ketika di zaman kuno, menukar istri dengan kambing itu nggak pakai tanya sama istri. Sekarang begini ya, Bapak Ibu tolong membuka Keluaran bab 20. Keluaran 20, lihat ayat 17. Keluaran 20, ayat 17. Apa yang dikatakan di situ? Jangan mengingini rumah sesamamu. Terus? Jangan mengingini istrinya. Terus? Hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Milik sesamamu. Urutan pertama, rumah. Urutan kedua, Istri. istri. Ketiga, Hamba hamba laki-laki atau perempuan. 4, lembu dan keledai. Terus, masih ada lagi? Apapun milik bersama. Jadi itu istri masuk dalam daftar milik sesama, milik itu seorang laki-laki. Ya. Jadi mengingini istri orang itu sama dengan mengingini milik orang. Keledainya. Lembu. Loh iya kan? Menghina. Sama. Jadi kalau memakai ukuran zaman itu tidak ada yang salah dengan yang dilakukan oleh Abraham. Istri itu setara dengan budak, setara dengan ternak. Ini kalau pakai pemahaman kita sekarang, ini ngeri sekali. Tapi jangan salah, di kelompok-kelompok masyarakat tertentu, Bapak Ibu, yang kayak gini masih ada. Bukan di dalam negeri, tapi di luar negeri. Ya begini saja. Istri, anak perempuan, itu seperti milik yang bisa dijual, bisa ditukar dengan harta. Jadi sekali lagi, yang dilakukan oleh Abraham, itu menurut ukuran zaman dulu hal yang ya bisa dikatakan itu biasa saja. Bapak Ibu silahkan sekarang mengingat 10 perintah Allah versi Katolik ya. 10 perintah Allah versi Katolik. Perintah ke-9. Bunyinya apa?
versi Katolik. Jadi Bapak Ibu nggak langsung ketemu di Alkitab. Harus buka puji syukur. Atau Ada yang bisa menjangkau puji syukur? Ya. Coba diperiksa. Perintah ke 10 perintah ya. Lihat seperintah ke 9 dan 10. Jangan mengingini istri sesamamu. Itu 9. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. 10. Ya. Jadi kalau di versi Gereja Katolik Bapak Ibu, perintah di ayat 17 tadi dibagi 2. Mengingini istri dan mengingini milik. Kenapa kok begitu? Ya sudah ada perkembangan pemahaman dan tidak bisa kemudian istri disamakan dengan milik tadi. Itu Bapak Ibu yang kita perlu perhatikan ketika membaca 10 perintah di Kitab Keluaran dan kemudian di Gereja Katolik. Lain kali kita diskusikan itu. Nah, kemudian kita kembali ke Kejadian bab 12. Abraham itu kan minta supaya ya Sarai mengaku kalau dia adiknya. Orang akan segera mengatakan ini bohong berarti. Tapi coba Bapak Ibu membuka ke Kejadian bab 20 ayat 12. Kejadian bab 20 ayat 12. lagi pula Apa yang dikatakan di situ? Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Memang saudara beneran ternyata ya. Tapi ya ini memang saudara, tetapi Abraham sebenarnya tetap harus dikatakan mencari aman untuk diri sendiri kan. Bapak Ibu saya bisa mengatakan begini, Bapak Ibu saya izin ke kantor ya, saya nggak masuk kantor. Kenapa? Istri saya di rumah sakit. Orang akan berpikir istri saya sakit maka dirawat di rumah sakit. Kalau kalimatnya begitu kan. Padahal enggak, istri saya kerja ke rumah sakit. Abraham itu mengatakan dia adikku dan tidak mengatakan dia istriku. Kenapa? Takut kalau dia dibunuh. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu tolong kembali ke ayat 2 tadi. Ayat 2. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Berarti Abraham akan menurunkan banyak orang. Ketika Abraham sampai di Mesir, Abraham mengalami ketakutan. Takut apa? Takut dibunuh. Ingat janji Tuhan apa enggak? Kekhawatiran, ketakutan akan keamanan di Mesir membuat Abraham seolah lupa atau bahkan tidak peduli dengan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, lalu Abraham dibunuh di Mesir, berarti Tuhan ingkar janji kan? Nah, tapi Bapak Ibu, orang bisa menjadi tidak percaya kepada Tuhan ketika berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan. Nah, kemudian tapi Bapak Ibu lihat, Firaun kan nggak salah. Kenapa kok Tuhan menimpakan tulah kepada Firaun? Ayat berapa tadi nyebut-nyebut tulah?
Di ayat berapa ada tulah tadi? 18. 17. Ayat 17. Nah, pertanyaannya jadinya tulah itu apa? Tulah kadang atau seringkali bahkan dimengerti sebagai hukuman. Tapi nggak selalu. Dan pemahaman itu sebenarnya kurang tepat. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dihukum, orang mengalami hukuman tidak akan mengatakan, wah itu orang itu ditulahi dengan 10 tahun penjara. Nggak pernah kata itu muncul kan? Tulah itu adalah celaka yang menimpa orang karena berurusan, bersentuhan dengan benda atau orang kudus. Bersentuhan dengan benda atau orang kudus. Misalnya kalau contohnya sekarang agak sulit sebenarnya Bapak Ibu, tapi yang mirip nanti kita lihat yang apa adanya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada orang yang menyangka bahwa tabernakel itu isinya uang, lalu orang masuk ke gereja membongkar tabernakel, lalu sakramen Maha Kudus disebarkan, terus habis itu hari berikutnya orang itu tangannya nggak bisa digerakkan lagi karena menyentuh itu. Nah, itu tulah. Kemudian berikutnya sekarang begini, tolong Bapak Ibu membuka kitab 1 Samuel, ya 1 Samuel. Agak jauh ini, ya nggak apa-apa untuk melihat tulah itu. Silahkan Iya. dilihat sebentar di bab 6. Bab 6, Bapak Ibu lihat ke ayat 19. Bab berapa, Pak? Tadi 1 sinyal putus. Samuel bab 6. Enggak apa-apa kalau ayatnya belum terus ditanya saja. Saya nggak akan tersinggung ditanya bab berapa, ayat berapa. Udah ketemu. Ya, lihat ayat 19. Apa yang Bapak temukan di situ? Menewaskan Tapi ia sebagian menewaskan orang sebagian Bet-Semes. orang Bet-Semes karena mereka telah melihat di dalam tabut Tuhan. Ia menewaskan 70 orang dari antara mereka. Rakyat berkabung sebab Tuhan menewaskan mereka dengan dahsyat. Nah, itu contoh tulah itu kayak gitu itu. Masuk, kalau Bapak Ibu kita akan bisa membaca, kejam sekali Tuhan ini. Hanya membuka tabut perjanjian saja, ya membuka dibunuh semua. Ini tabut perjanjian, ini benda kudus. Orang-orang itu membukanya. Akibatnya apa? Ya mereka celaka. Bukan karena terutama hukuman, bukan. Tapi berurusan, bersentuhan dengan benda kudus ini. Kemudian yang berikutnya, kita ke 2 Samuel. Bab 6. 2 Samuel bab 6 ayat 6 dan 7. Ketika mereka sampai ke tempat penggirikan Nahom, Ya. Usa mengulurkan tangannya ke tabut Allah dan memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap Usa. Allah menewaskan dia di sana karena kesalahan dia.
Demikianlah ia mati di sana dekat tabut Allah. Baik, Bapak Ibu melihat kejadian ini ya. Kalau mau dikatakan salah, Uza nggak salah. Kenapa? Lembu tergelincir dan kemudian tabut Allah bisa jatuh. Maka Uza mengulurkan tangan. Fungsinya untuk apa? Menahan supaya tabut nggak jatuh. Loh, masa Refleks gitu kan? aja Tuhan murka? Ya Bukan itu loh, itu. kejam amat. Nah, sama kan dengan yang di kitab, yang di 1 Samuel tadi. Tulah. Karena ya, jadi tulah adalah celaka yang menimpa seseorang karena berurusan bersentuhan dengan benda kudus atau orang kudus. Jadi Uza celaka, kenapa? Karena menyentuh tabut perjanjian. Tapi kan refleks bagus toh sebetulnya. Saya sudah sampaikan itu sebelumnya. Ya kan? Kalau ngomongin Uza salah, Uza enggak salah. Atau begini, Bapak Ibu, nanti malam Bapak Ibu rosario ya, sembahyang terus dari selesai belajar sampai besok pagi, lalu besok siang jam 12 pas panas, Ibu silakan memandang matahari, Bapak silakan pandang matahari 5 menit saja. Apakah kemudian mata Bapak Ibu akan jadi gelap apa enggak? Iya. Bapak Ibu enggak salah. Tapi namanya memandang matahari, orang mau sesuci apa, nah matanya juga akan gelap kalau memandangnya sampai 5 menit. Sekali lagi, yang kayak gini Bapak Ibu enggak gampang langsung dimengerti. Seperti yang saya sampaikan, melihat peristiwa orang membuka tabut, orang menahan tabut perjanjian, orang akan menyangka, cuma gitu aja kok dibunuh, gitu kan? Tapi kalimatnya sama dengan mereka celaka karena menyentuh benda suci. Nah, begitu Tapi maksudnya. Tuhan kan kejam. Kalimat saya tolong diperhatikan dari cara membacanya. Yang tertulis begitu, yang dimaksudkan, mereka celaka karena menyentuh benda suci. Nah, yang ini dipahami dulu. Ibu jangan konsentrasi Tuhan membunuh terus gitu ya. Tapi perhatikan, mereka celaka karena menyentuh benda suci. Itu yang harus diingat. Orang Israel di zaman kuno akan mengatakan, mau orang senang, mau orang susah, semua dari Tuhan. Ya. Jadi kalau Uza menyentuh benda itu, lalu dia celaka, langsung semua akan mengatakan itu Tuhan yang membuat dia mati. Gitu. Loh, masih saja kesimpulannya sama saja. Sama dengan kualat, Pak. Kenapa? Sama dengan kualat itu, Pak. Saya tidak berani menggunakan kata lain supaya saya tidak salah mengerti. Ya. Saya tidak berani menggunakan kata lain. Yang dalam hal ini saya khawatir nanti malah salah memahami. Karena begitu menggunakan kata kualat, Bapak Ibu harus jelasin dulu kualat itu apa. Iya kan? Nanti termasuk kalau jalannya pakai kepala itu, ayo. Orang kualat itu kan jalannya pakai kepala, katanya gitu kan. Makanya saya tidak berani menggunakan kata lain. Saya hanya melihat kata yang muncul dan kemudian mencoba mengerti apa maksudnya. Firaun salah apa? Enggak salah. Abraham yang ngomong kok kalau dia adiknya. Jadi kalau ngambil adik Abraham kan enggak ada masalah. Tapi kenapa Firaun kena tulah? Karena Firaun berurusan dengan orang suci, orang kudus. Maksudnya orang yang sudah punya hubungan langsung dengan Tuhan. Sarah itu sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu bangsa-bangsa. Maka kemudian ketika ada yang berurusan dengan dia, ya urusannya
bisa celaka itu tadi. Begitu membacanya ya, tentang Tuhan yang dianggap kejam, saya sudah berulang kali dan akan terus membela Tuhan di hadapan orang-orang Katolik yang menuduh Tuhan itu kejam, gitu ya. Karena sekali lagi, cara kita membaca, memahami, itu yang memang perlu kita lihat. Saya sudah sampaikan, yang tertulis, jadi untuk hal-hal tertentu ya, yang tertulis itu tidak langsung bisa kita mengerti, kita langsung gunakan begitu. Kalau mau seperti itu, ingat, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau budaknya laki-laki, budaknya perempuan, lembunya atau keledainya. Mau tetap kayak gitu? Tukar sama keledai nanti kalau mau. Begitu memahaminya. Jadi, yang kita temukan apa di dalam kitab Kejadian? Kembali Kejadian 12 tadi. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan janji itu disampaikan kepada Abraham yang punya istri Sarai. Jadi keturunan Abraham akan lahir dari Sarai. Kalau Sarai diambil oleh Firaun, Abraham dibiarkan pergi, lalu Sarai diambil oleh Firaun. Tuhan harus mengubah janjinya. Mengubah, apa menyebutnya ya. Dulu janjinya kan, ini kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kamu Abraham yang punya istri Sarai. Nah kalau Sarai diambil oleh Firaun, janjinya harus diubah. Kamu akan menjadi yang bangsa yang besar, tapi dengan istrimu yang baru. Gitu. Dan itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Nanti Tuhan akan menegaskan, keturunan Abraham akan berasal dari Sarai, bukan dari Hagar. Yang anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham bukan dari Hagar, tapi dari Sarai. Nah, yang kita temukan sekarang, Bapak Ibu, pertama Abraham menerima janji Tuhan dan dia percaya. Tandanya apa kalau dia percaya? Dia pergi meninggalkan negerinya. Pergi meninggalkan negerinya. Lalu mengikuti arah kemana Tuhan menuntun dia. Tapi ketika sampai di Mesir, ada bahaya. Ada sesuatu yang ditakuti oleh Abraham. Dan itu membuat Abraham nggak percaya kepada Tuhan. Dia berusaha menyelamatkan diri, tapi kemudian dengan membiarkan Sarai diambil. Nah, Tuhan yang berjanji kepada Abraham tadi menjaga janjinya. Cara menjaga janjinya, lihat. Kita ketemu dengan ungkapan tulah itu tadi. Tapi itulah cara Tuhan menjaga supaya Sarai tidak diambil oleh Firaun. Supaya Sarai tetap menjadi istri Abraham. Karena lewat dialah Tuhan akan memberikan keturunan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini. Silahkan kalau ada yang perlu diklarifikasi. Silahkan Pak Ferry. Pak Seto. Baik, terima kasih Pak Seto. Baik, Bapak Ibu, tadi ada yang sudah langsung mau bertanya. Iya, saya Pak Ferry, mohon Ya, izin. silakan Pak Seto, Ibu Rahaya. apakah itu yang menyebabkan perbedaan pemahaman ya orang Muslim itu kan yang Dari Ismail gitu loh, anaknya Hagar yang mendapat berkat keturunan gitu loh Pak Seto. Yang menyebabkan perbedaan paham itu Ishak dan Ismail dengan orang yang Muslim. Saya khawatir Ibu hanya mendengar klaim, bukan Ibu belajar. Betul, saya cuma mendengar klaim, makanya Ya. saya tanya. Nah, klaim-klaim seperti itu, Bapak Ibu, kita yang perlu klarifikasi, kita cari, kita pelajari. Jangan semua yang kita terima, yang kita dengar masuk ke telinga kita, langsung kita terima apa adanya. Karena kemudian nantilah, ya ini minggu depan jawabannya, tapi ya Bu ya. Jawabannya minggu depan, nggak bisa Baik. malam. Ya.
Lalu Bapak Ibu, enggak usah saya menunjukkan ini itu. Kita pelajari saja dan Bapak Ibu langsung akan ketemu jawabannya kok. Ya, Pak Seto. Ya, sabar ya Bu ya. Seminggu lagi kita ketemu. Ya, Ya, belajar sabar. ya Bu. Ya baik, silakan yang lain Bapak Ibu. Cukup jelas semuanya. Baik, sekarang kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya sekarang. Bapak Ibu pernah nggak mengalami ini ketakutan yang membuat saya sampai kepada level enggak ingat atau enggak peduli dengan Tuhan? Ini berat. Bisa jadi Bapak Ibu enggak akan cerita. Enggak cerita pun enggak masalah. Atau begini ya, atau begini. Yang lebih gampang sekarang. Bapak Ibu pernah takut? Terserah mau takut apa. Pernah. Terus waktu takut, Bapak Ibu berdoa. Ya, Setelah berdoa takutnya hilang. belum tentu. Berkurang. Berkurang. Itu kalau takut, kalau yang menakutkan itu nggak kelihatan, bisa jadi berkurang. Tapi kalau yang menakutkan itu tampak di depan mata, bisa jadi berkurang, bisa jadi hilang, bisa jadi sama saja. Saya berharap ketika saya takut, saya berdoa, lalu apa yang menakutkan saya membuat saya takut itu hilang. Iya. Tapi kemudian tidak selalu itu terjadi. Nah, ketika berhadapan dengan situasi yang seperti itu, Bapak Ibu, jangan juga bertanya, terus rumusan doanya gimana? Doa pengusir rasa takut, gitu ya. Kita nggak ketemu dengan situasi yang seperti ini. Tapi kemudian begini, yang kita perlu perhatikan, rasa takut, ya, itu bisa membuat orang berkurang atau bahkan sampai kehilangan kepercayaan. Hanya takut kehilangan subscriber aja orang bisa meninggalkan Tuhan kok. Hanya takut, bukan hanya, takut karena nggak dapat jodoh, orang nggak peduli dengan Tuhan kok. Nah, itu rasa takut yang bisa membuat orang, dalam arti tertentu, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi tunggu dulu, memang ada orang yang nggak pernah takut ya. Takut itu kan, tunggu dulu, Bapak Ibu kalau takut itu mikir dulu baru, oh aku harus takut, gitu apa enggak? Pikiran itu bergerak cepat sekali, sehingga tahu-tahu yang ada di dalam hati saya adalah rasa takut. Contoh gampang itu Bapak Ibu silahkan mengingat, Bapak Ibu pergi bawa kendaraan, entah motor, entah mobil gitu ya. Awalnya nyantai saja, tenang saja. Begitu lupa, begitu sadar kalau lupa bawa dompet, ada yang berubah? Iya, ada yang berubah. Apalagi perginya agak jauh. Yang tadinya santai, bisa jadi sangat khawatir. Rasa takut bisa membuat orang ada dalam situasi seperti itu. Mengingat sesuatu dan pikiran seperti cepat sekali bekerja. Dan itu kemudian membangkitkan rasa takut. Bahkan Bapak Ibu ketemu kan Tuhan Yesus yang takut? Getsemani. Itu. Takut. Nah, kita hanya bisa mengatakan Bapak Ibu bahwa rasa takut itu adalah rasa yang muncul dalam diri setiap manusia. Semua orang menghadapi rasa takut itu. Saya bahkan pernah nanya kepada itu tentara, memang bisa punya rasa takut enggak? Takut juga, rasa takut tetap ada. Tapi yang kemudian Bapak Ibu silahkan mengingat berapa kali Bapak Ibu berhasil menyingkirkan rasa takut dan kemudian bisa melangkah dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang bisa membuat Bapak Ibu bisa menyingkirkan rasa takut?
Pasrah, Pak. Ya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan sekarang mengingat, waktu kecil Bapak Ibu pernah dinakali kakak, adik, atau teman apa enggak? Iya, Terus habis itu Bapak Ibu ngomong apa? nangis. Tak kandake bapakku loh. Bahasa Iya. Indonesianya kurang ekspresif ya. Aku bilangin ke bapakku gitu. Aku laporin. Kemudian Bapak Ibu juga silahkan waktu kecil pernah takut hantu apa enggak walaupun enggak ngelihat. Sampai sekarang sih, Kak. Sampai sekarang. Ketika Bapak Ibu waktu kecil takut hantu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Orang tua. Iya. Nyari bapak, nyari ibu, tujuannya untuk apa? Ada yang menjaga aku, ada yang melindungi aku, ada yang berani menghadapi hantu. Nah, rasa takut bisa dihilangkan ketika ya dikurangi, dihilangkan ketika saya ada bersama dengan orang-orang, dengan pribadi yang lebih kuat daripada yang saya takuti. Itu kita bisa mengurangi atau mungkin bahkan menyingkirkan rasa takut. Silahkan periksa sendiri pengalaman terhindar dari rasa takut. Ketika Bapak Ibu misalnya mengatakan, saya menghadapi ini, saya takut, saya pasrah kepada Tuhan. Kenapa pasrahnya kepada Tuhan? Karena yakin Tuhan lebih berkuasa, jauh lebih berkuasa daripada yang saya takuti itu kan. Betul. Ya. Nah, Ya. itu yang kita perlu perhatikan. Jadi doa dan lain-lain itu langkah untuk berada bersama dengan Tuhan dan kemudian percaya Tuhan yang saya percaya ada bersama dengan saya. Kemudian Tuhan itu juga dialah yang akan mengurus, memperhatikan hal-hal yang membuat saya takut itu. Nah, kemudian kalau kita belajar dari persoalan atau yang dihadapi oleh Abraham, dia masuk ke Mesir, dia mengalami ketakutan, dan dia berpikir sendiri bagaimana menghadapi situasi itu. Dan tidak muncul kalimat yang menunjukkan bahwa dia ingat kepada janji Tuhan itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya lepas dari kekhawatiran akan dibunuh, walaupun kemudian yang dia pikirkan adalah membiarkan istrinya diambil oleh Firaun itu. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Ya, sekarang kita ke bab 15. Bab 15. Ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut, Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Lalu Abraham jawab, upah apa Tuhan? Gitu. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Abraham sudah percaya. Abraham sudah mengikuti Tuhan sekian lama. Tuhan sudah menyampaikan janji. Abraham percaya dan mengikuti. Abraham sudah mengalami keraguan. Bahkan mungkin lupa kepada janji Tuhan waktu dia ada di Mesir. Nah, sekarang Tuhan membarui janjinya. Upahmu akan sangat besar, Abraham. Enggak usah takut. Lalu Abraham memikirkan, aku sudah tua, istriku sudah tua, aku akan mati tanpa anak, dan semua yang aku miliki akan jatuh ke tangan Eliezer, orang Damsyik. Maksudnya, orang ini adalah budak Abraham yang paling tua. Ini budak Abraham yang paling tua. Nah, kemudian ayat 3.
Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Bentar. Kemudian, lihat tanggapan Tuhan. Ayat 3 ya. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abraham, kepadanya demikian. Orang ini, Eliezer tadi ya, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Abraham ragu, Tuhan menegaskan janji. Enggak, kamu akan punya anak, dan anak kandungmu itu yang akan menjadi ahli warismu. Lalu, lihat ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar, serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu, ini bicara tentang Abraham, kemudian tempatnya ada di Mesir, Timur Tengah. Kalau bicara tentang geografi, jelas itu bukan wilayah tropis, tapi sudah subtropis ya. Jadi tampaknya kalau di sana langit lebih rendah, bintang-bintang lebih besar. Kalau malam, di gurun, orang bisa melihat ujung langit yang satu sampai ujung yang langit yang lain, dan kemudian di tengah langit yang gelap, bintang-bintang itu akan bersinar dengan cemerlang itu. Abraham di seluruh keluar dari tenda, lihat ke langit, hitung bintang kalau kamu sanggup menghitungnya. Nah, kemudian sebanyak itulah nanti keturunanmu tidak akan bisa dihitung karena banyaknya. Lalu lihat Bapak Ibu ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekali lagi, Abraham ragu, Tuhan meneguhkan janji, Abraham kemudian ya tetap percaya atau kembali percaya kepada Tuhan gitu ya. Awalnya dia ragu, tapi kemudian kembali teguh percaya. Nah, kemudian ayat 7. Ini tadi soal keturunan, yang sekarang ini soal tanah. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini, Kanaan, kepadamu menjadi milikmu. Tuhan mengulangi janji kan? Aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Terus Abraham nanya, ayat 8. Ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memiliki tanah ini? Dari mana aku tahu kalau aku akan memiliki tanah ini? Nah, Bapak Ibu, yang kita lihat sesudahnya, ini tidak biasa untuk kita ya. Tapi Bapak Ibu kalau pakai ilustrasi sekarang, itu sama dengan Tuhan mengajak Abraham pergi ke notaris. Kemudian Tuhan membuat pernyataan tertulis, terus habis itu untuk mengesahkan ada apanya? Kalau pernyataan di notaris begitu, meterai, ya. Stempel. Ya, stempel, meterai. Lalu setelah itu Tuhan tanda tangan, lalu udah janjinya itu diserahkan kepada Abraham. Itu kalau cara sekarang. Cara yang dulu enggak begitu. Sekarang Bapak Ibu, lihat ke ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing berumur
kambing betina berumur 3 tahun, domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya lah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkan bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Perhatikan ayat 9 ya. Ambil lembu betina, kambing betina, domba jantan. Kemudian 3 binatang itu dipotong. Kemudian ya dikuliti ya. Terus dibagi 2, belah 2. Kemudian belahannya diletakkan sebelah menyebelah, tapi di antara belahan itu ada gang, bisa dilewati. Bapak Ibu, ini model perjanjian kuno ya. Jadi misalnya ada urusan perbatasan gitu ya. 2 orang yang mempunyai ternak. Mereka sepakat dengan batas tanah. Ternakmu tidak boleh masuk ke wilayahku. Ternakku tidak akan masuk ke wilayahmu. Nah, kemudian mereka berdua, orang yang berjanji mengadakan perjanjian ini, akan membuat upacara perjanjian. Caranya, ambil 1 kambing. Kambingnya dipotong, terus dibelah 2. Ditaruh sebelah menyebelah. Orang yang berjanji akan berjalan melewati potongan itu. Jadi potongan satu ada di kiri, potongan yang lain ada di kanan. Orang yang berjanji akan lewat di tengah sambil mengatakan, aku rela dibelah jadi 2 kalau sampai ternakku masuk ke wilayahmu. Itu perjanjian orang zaman dulu kayak gitu. Enggak biasa, Bapak Ibu jangan coba lakukan juga. Nah, Tuhan melakukan upacara perjanjian. Dia minta 3 ekor ya ternak ya plus 2 burung. Ada kambing, ada sapi, ada lembu, kemudian kambing dan ada domba. Terus 2 burung. Ya. Ternak tadi belah 2. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Nah ini, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Nah, sekarang yang lebih jelas, ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah, perhatikan ini Bapak Ibu, perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Perhatikan api yang melewati, ya, perapian yang berasap, suluh yang berapi lewat di antara potongan daging tadi ya. Sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa pertama kali, yang tampak oleh Musa apa? Api. Semak duri menyala tapi nggak terbakar. Api kan? Kemudian ketika Tuhan menampakkan diri kepada orang Israel di puncak Sinai, kemuliaan Tuhan itu
seperti api yang menghanguskan. Tolong yang ini diperiksa Bapak Ibu, kitab Keluaran bab 24. Tolong diperiksa. Keluaran 24 ayat 17. Keluaran Tuhan 24 sebagai ayat gunung, 17. Ya. tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Nah, itu yang tampak ketika Tuhan hadir di Sinai. Yang tampak oleh orang Israel adalah api. Nah, sekarang juga begini Bapak Ibu, api itu menjadi lambang kehadiran Tuhan ketika Tuhan hadir dalam dunia manusia. Jadi ketika Allah hadir dalam dunia, ada salah satu tanda yang digunakan oleh Tuhan, yaitu api. Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Yang tampak oleh Musa, semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Tuhan menampakkan diri kepada orang Israel di puncak Sinai, yang tampak adalah api yang menghanguskan. Tuhan hadir dalam diri para rasul pada hari raya Pentakosta, yang tampak adalah api. Api juga. Lidah api. Lidah api. Iya, api. Jadi kalau kita menemukan begini, kita mengatakan api itu lambang dari Roh Kudus. Tapi periksa lebih lanjut, Roh Kudus itu siapa? Kita juga bisa mengatakan Roh Kudus itu adalah Allah yang hadir dalam dunia manusia setelah Tuhan Yesus balik ke surga. Api yang dialami oleh para rasul itu adalah lambang kehadiran Allah. Itu alasannya kenapa Roh Kudus dilambangkan dengan api. Nggak usah memikirkan perbedaan, apa bedanya api Roh Kudus dengan api neraka. Ya, satu hal bisa menjadi lambang dari dua hal yang berbeda. Bisa. Tuhan Yesus mengatakan, kerajaan Allah itu seumpama ragi, gitu kan. Tapi Tuhan Yesus juga mengatakan, hati-hati, waspada terhadap ragi Herodes dan ragi orang Farisi. Sama-sama ragi. Baik, sekarang kembali ke kitab Kejadian tadi ya. Kembali ke Kejadian 15. Setelah Abraham menyiapkan potongan daging, lembu, kambing, domba tadi ya, terus suluh api lewat di antara potongan potongan daging. Maka itu tanda Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir itu, Tuhan bicara, menyampaikan janji. Kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Jadi Tuhan menghadapi keraguan Abraham dengan meneguhkan janji. Kemudian, Bapak Ibu, apakah sudah selesai? Belum. Ini tadi Abraham yang ragu. Sekarang, lihat bab 16. Yang ragu bukan Abraham, tapi Sarah. 16 ayat 1. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, perhatikan, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Bapak Ibu perhatikan logikanya ya. Sarai sadar tidak punya anak dan kemudian mengatakan Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu hampiri hambaku. Kemudian mungkin
oleh dialah, mungkin oleh hambaku itu, aku, Sarai, dapat memperoleh seorang anak. Jadi yang diusulkan oleh Sarai itu bukan bayi tabung, bukan adopsi, ya, tetapi memberikan kepada Abram seorang budaknya, lalu ya nanti Abram akan ya memperistri budaknya itu. Lalu dari budaknya itulah Bapak Ibu, Sarai akan memperoleh anak. Untuk pemahaman kita nggak nyambung. Usulannya sebenarnya adalah adopsi atau bayi tabung. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong membuka Kitab Kejadian bab 30 ayat 3. Kejadian 30 ayat 3. Apa yang dikatakan di situ? Kejadian 30 ya, ayat 3. Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Itu yang ngomong siapa ini tadi? Rahel. Yohanes. Rahel. Tidak punya anak. Kemudian apa yang dilakukan? Memberikan budaknya. Siapa namanya? Bilha. Bilha kepada Yakub. Supaya Bilha menjadi istri Yakub juga. Nah, nanti kalau Bilha sudah mengandung, ya dia akan memperhatikan. Dan ketika tiba waktunya melahirkan, Bilha akan melahirkan di pangkuan Rahel. Nah, anak pertama dari perempuan itu nanti akan dianggap sebagai anak dari Rahel. Perhatikan, mungkin oleh dialah aku akan mendapatkan keturunan, supaya dia melahirkan di pangkuanku. Jadi itu apa menyebutnya ya, ritual untuk mendapatkan seorang anak bagi seorang perempuan yang tidak melahirkan. Sarai mengusulkan itu. Dia memberikan Hagar kepada Abraham supaya Hagar menjadi istri Abraham dengan harapan oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Ini tadi sekali lagi Sarai sekarang yang ragu. Baik, kembali ke kitab Kejadian bab 16. Nah, bagaimana sikap Abraham? Masih ayat 2 kalimat terakhir. Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Tapi apa yang diharapkan oleh Sarai tidak seperti yang dia pikirkan. Yang terjadi tidak seperti yang dia pikirkan. Yang dipikirkan Sarai tidak terjadi. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah nyonyanya. Kemudian berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Yang usul tadi siapa? Sarai. Abraham mendengarkan. Abraham melakukan yang dibilang Sarai. Sekarang Sarai mengatakan, aku menderita karena dihina oleh Hagar. Dan ini adalah tanggung jawabmu. Gitu. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu ada di bawah kuasamu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar
sehingga ia lari meninggalkannya. Jadi sekarang lihat Bapak Ibu, sudah 10 tahun Abram dan Sarai tinggal di Kanaan. Ya kurang lebih selama itu. Ya, Abram menunggu janji Tuhan. Sebelumnya Abram ragu, sekarang Sarai yang ragu. Dan Sarai mencari jalan yang menurut pemahaman, keyakinan, ukuran zaman itu layak untuk diikuti, biasa diikuti. Yaitu memberikan seorang perempuan untuk menjadi istri suaminya. Dan kemudian berikutnya dari situlah, dari perempuan itulah dia akan mendapatkan seorang anak. Ini nyari jalan sendiri. Tapi apakah jalan ini berkenan kepada Tuhan? Enggak. Kemudian kita lihat selanjutnya, ya, tentang anak Hagar. Ini tadi Hagar lari ya, sekarang ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Kata Hagar, hamba Sarai, katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamanya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang yang datang. Tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ini berarti sudah 11 tahun ya. Abram menunggu janji Tuhan. Kemudian ayat 17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Sekarang Abram sudah berumur 99 tahun. 99 tahun berarti Ismail umur berapa? 13 tahun. Umur 13 ya. Dan ini ya, kalau dihitung dari umur 75 Abram terima janji, sekarang umurnya sudah 99 tahun, berarti sudah 24 tahun Abram menunggu dan mengikuti Tuhan. Kemudian ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. 24 tahun lalu Tuhan mengatakan itu, sekarang Tuhan masih tetap mengatakannya. Jangankan bangsa yang besar,
seorang anak pun belum diberikan. Nah, kemudian Abraham sujud ayat 3. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ab itu bapak, Raham itu banyak. Bapak-bapak ada yang dipanggil Abi gitu. Ada enggak? Ab itu bapak. I, akhiran I itu artinya ku. Jadi kalau ada bapak yang dipanggil sebutan Abi, itu artinya bapakku. Sudah gitu aja. Ab itu banyak, Raham itu, Ab itu bapak, Raham itu banyak. Abraham berarti bapak dari sejumlah besar. Nah, kemudian berikutnya belum selesai janji ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. 2. Ini tadi janji keturunan. Yang berikutnya, ini janji tanah. Kepadamu dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Ya. Jadi tanah ini akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu. Janji sekarang juga diberikan kepada keturunan Abraham. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Dan itu dikatakan di ayat 11 akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Ya, baik yang lahir di rumahmu maupun dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan yang engkau beli dengan uang harus disunat. Perhatikan, dalam dagingmu lah perjanjianku akan menjadi perjanjian yang kekal. Jadi Tuhan mengulang janji lagi ya. Akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Membuat Abraham menurunkan banyak bangsa. Kemudian Tuhan juga berjanji akan memberikan tanah Kanaan. Nah, janji ini disuruh Abraham dan keturunannya disuruh mengingat janji ini. Disuruh memegang janji Tuhan ini ya. Caranya apa? Membuat tanda janji itu di tubuh mereka. Dengan disunat. Nah, kemudian kalau begitu, sunat menjadi tanda bahwa orang yang menerima tanda ini masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Masuk dalam perjanjian, maksudnya dengan disunat, orang menjadi atau masuk dalam kelompok orang yang menerima janji Tuhan, khususnya lagi untuk menerima tanah Kanaan. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu, Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah.
itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, dan raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Terus ayat 18. Abraham berkata kepada Allah, yang tadi itu tertawa dalam hati ya. Yang ini Abraham bicara kepada Allah. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan, seandainya saja janji Tuhan untuk memberikan bangsa yang besar itu bisa diberikan lewat Ismail. Itu akan lebih mudah, itu akan lebih jelas. Karena bagaimanapun, ya, Ismail adalah keturunan Abraham lewat Hagar, tapi secara hukum budaya waktu itu sah untuk disebut anak Sarah. Tapi Tuhan tidak menerima itu. Lihat ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, Allah meninggalkan Abraham. Nah, lihat ayat 23. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika disunat. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika disunat. Nah, pada hari itu juga Abraham, Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan mereka. Dan inilah sunatan pertama di dalam Alkitab. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar yang kayak gini dan tahu kebiasaan sunat dalam dunia modern akan tertawa. Kenapa? Abraham disunat umur berapa? 99. 99 baru sunat. Itu kalau main sama anak-anak pasti diketawain. Masa umur segitu baru disunat gitu. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu yang kita perlu perhatikan di dalam kisah ini tadi ya. Sarah mengambil jalan sendiri. Jalan itu sebenarnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan ya, walaupun sah menurut ukuran zaman itu. Sehingga kemudian lahir Ismail. Nah, bagaimana dengan Ismail? Kan bukan anak yang dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu lihat, tentang Ismail, Tuhan menyampaikan janji. Janjinya apa? Lihat di ayat 20. Tentang Ismail, aku akan mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Aku akan membuatnya
menjadi bangsa yang besar. Kalau Tuhan memilih yang satu, Bapak Ibu, tidak berarti Tuhan membuang atau membenci yang lain. Tuhan menyampaikan janji kepada ini Ismail, membuatnya menjadi bangsa yang besar. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka lebih dulu. Ini lompat ya ke Kejadian bab 25. Kejadian bab 25. Ayat 12. Inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar perempuan Mesir hamba Sarah itu. Inilah anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish, Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja. 12 orang raja. Nah, kemudian lihat kalau di 17:20 tadi, ia akan memperanakkan 12 raja. Kemudian umur Ismail ketika ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Bapak Ibu lihat, yang dijanjikan Tuhan kepada Ismail terpenuhi, dipenuhi oleh Tuhan. Daftar keturunan Ismail yang ada di bab 25 ayat 17 itu disampaikan untuk menunjukkan yang dijanjikan Tuhan tentang Ismail dipenuhi. Dan kita perlu perhatikan kalau Tuhan memilih ya anak yang akan dilahirkan oleh Sarah, itu tidak berarti Tuhan kemudian membuang, membenci Ismail, anak yang dilahirkan oleh Hagar. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu, ini kan ada tanda sunat ya. Sekarang, Kejadian bab 17 ini Bapak Ibu, yang menjadi dasar hukum bagi orang-orang Yahudi untuk disunat. Dan Tuhan Yesus tidak lepas dari hukum itu, maka kita melihat dalam Injil Lukas, Yesus juga disunatkan. Tapi ada yang aneh, Bapak Ibu. Sekarang tolong membuka kitab Yosua ya. Kitab Kejadian 17-nya diberi tanda, dan kita ke kitab Yosua. Dari bab 1. Sudah ketemu Yosua 1? Nah, di Yosua bab 1, Bapak Ibu perhatikan judul-judulnya saja. Tuhan memberi perintah kepada Yosua, kepada semua orang Israel untuk merebut, untuk menduduki tanah Kanaan. Nah, sebelum itu dilakukan, bab 2, Yosua mengirim 2 orang mata-mata. Laporan dari 2 orang mata-mata itu sangat meyakinkan bagi Yosua untuk masuk, untuk menduduki Kanaan. Bab 3 sekarang. Mereka kemudian menyeberangi sungai Yordan, sekali lagi dengan jelas. Tujuannya adalah merebut, menguasai Kanaan. Dan kota pertama yang akan dituju adalah Yeriko. Bab 4 dibuat 12 batu peringatan. Bab 5. Apa yang dilakukan di bab 5? 5 ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Jadi sunatan masa lagi kan? Semua orang Israel disunat. Bab 6
orang Israel menyerbu Yeriko dan menguasai kota itu. Bapak Ibu, bab 5, bab 6, Yosua ya. Yosua itu mau memimpin orang Israel untuk perang merebut Kanaan. Tapi kok yang dilakukan sebelumnya adalah sunatan massal. Masa habis sunatan perang? Kan aneh nantinya. Masa ada anak habis sunat diajak main sepak bola? Enggak, ini aneh. Tapi penjelasannya Bapak Ibu bukan soal kesehatan. Janji Tuhan kepada Abraham juga disampaikan kepada keturunannya kan? Dan janji itu tadi ada lambangnya. Lambangnya adalah sunat. Orang anak yang disunat itu berarti masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Untuk mereka inilah Tuhan memberikan tanah Kanaan. Jadi kalau mau masuk Kanaan harus sunat dulu. Bapak Ibu jangan terkecoh dengan sunat untuk kedua kalinya. Bukan satu orang sunat 2 kali, Ibu, tapi yang dimaksudkan generasi yang lahir di Mesir itu sudah pada sunat. Tapi generasi yang lahir di padang gurun belum sunat. Mereka ini mau masuk Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Karena itulah mereka harus disunat dulu. Nah, kembali ke kitab Kejadian bab 17 tadi. Sekarang, Bapak Ibu, lihat ke bab 17 ayat 17 tadi. Abraham tertunduk terus tertawa. Umur Abraham berapa? 99. Saya cuma mau minta dikasih contoh. Kalau orang umur 99 tahun itu tertawanya gimana? Melecehkan. Kenapa Abraham kok tertawa? Apa yang percaya. Kenapa? Percaya. Kenapa kok tidak percaya? Karena sudah tua tidak mungkin punya anak. Sarah juga sudah tua. Menurut hitungan Abraham sebagai seorang manusia, apa yang diucapkan Tuhan itu mustahil. Masa sudah umur 90 tahun, Sarah akan melahirkan. Bapak Ibu nggak usah buat komparasi dengan dunia medis sekarang. Kalau ada seorang perempuan umur 40 tahun mengandung, itu harus ekstra hati-hati penjagaannya. Ini umur 90. Nggak usah mengandung saja. Umur 90 itu sudah sulit jalannya. Apalagi mengandung. Yang kayak gitu nggak usah dipikirin. Tapi yang tolong diperhatikan, yang dikatakan Tuhan kepada Abraham itu sesuatu yang mustahil terjadi. Mustahil bagaimana? Belum pernah ada ceritanya perempuan umur 90 tahun melahirkan. Dan Abraham ya mendengar ucapan Tuhan itu tunduk terus tertawa. Tunduk terus tertawa. Tapi kemudian lihat ayat 19 tadi. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan ini ya, istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Tetap yang disampaikan oleh Tuhan, dari Sarah lah Abraham akan memperoleh keturunan. Dan kemudian Abraham tetap percaya kepada Tuhan loh. Walaupun dia tertawa, tapi kemudian lihat di ayat 23 sampai dengan 27. Abraham mengadakan ini sunat untuk seluruh keluarganya. Ya.
Semua laki-laki yang ada di rumah Abraham disunat. Dan itu tanda Abraham mendengarkan Tuhan. Itu tanda Abraham melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, walaupun di telinga dan otak Abraham yang dikatakan oleh Tuhan itu mustahil. Nah, ini Sarah Abraham yang tertawa. Berikutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan lihat bagaimana gantian Sarah yang tertawa. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, kalau ada yang perlu disampaikan silahkan. Ya, silahkan Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Seto. Boleh saya Bapak Pak Ibu, Ferry? oh ya, silahkan Pak Oki. Pak Seto mau tanya yang bab 15 ayat 6. Abraham pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maksudnya kebenaran itu di sini bagaimana ya Pak? Abraham percaya kan? Sebelum bertanya tentang kebenaran, saya juga bertanya, lu percaya itu artinya apa? Tuhan mengatakan ya kepada Abraham, lihat ke langit, hitung bintang-bintang kalau bisa. Nah, keturunanmu akan sebanyak itu. Lalu Abraham percaya. Percaya itu apa artinya di sini? Percaya itu di sini artinya menerima firman Tuhan itu sebagai kebenaran. Menerima bahwa yang diucapkan Tuhan itu benar. Itu percaya di sini. Kemudian Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu silahkan membayangkan. Bapak Ibu melihat anak masih kecil melakukan sesuatu yang positif, yang bagus. Bapak Ibu kasih dia jempol apa enggak? Nah, itu. Tuhan melihat Abraham menerima ucapannya sebagai kebenaran dan Tuhan mengacungkan ibu jari sambil mengatakan apa? Bagus gitu. Itu ilustrasi sederhana untuk mengatakan Abraham melakukan apa yang benar menurut pandangan Tuhan. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak. Mari. Baik. Masih ada Bapak Ibu? Pertanyaan lagi? Kata kuncinya Tuhan setia memegang janjinya. Saya boleh bertanya ya Pak Ferry? Silakan Ibu Tina. Oke, Pak Seto, kan tadi Tuhan berjanji sama Abraham untuk keturunannya akan banyak. Dan juga berjanji pada Ismail, keturunannya akan banyak juga. Jadi ada dua bangsa yang dijanjikan Tuhan, yang keturunannya itu banyak. Satu dari Abraham, dan satu dari Ismail. Ada lagi, Bu, nanti. Ishak menurunkan Esau dan Yakub. Yakub menurunkan 12 suku, 12 anak yang menjadi 12 suku Israel. Nah, Esau juga menurunkan banyak bangsa. Jadi ada berapa bangsa malahan? Ya banyak. Banyak sih. Tapi yang Ismail itu jadi bangsa di mana, Pak? Nah, kan tadi sudah dilihat, Ibu sudah lihat. Ayo buka lagi. Bab 25. Ibu minta tolong ya, jangan membaca pikiran dan jangan membaca telinga ya. Jangan membaca apa yang tersimpan di memori Bapak Ibu. Jangan membaca apa yang pernah Bapak Ibu dengar maksudnya. Baca yang tertulis. Jelas? Silahkan. Kembali ke Kejadian bab 25. Ayat 12 tadi. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang dilahirkan baginya. 13. Inilah nama anak-anak Ismail yang disebut menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung ya. Kemudian Kedar, Adbeel, Mibsam,
Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, Ketma. Terus itulah nama-nama anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung dan menurut perkemahan. 12 orang raja masing-masing menurut sukunya. Kemudian lihat ayat 18. Mereka itu keturunan Ismail ya, mendiami daerah Hawila sampai ke Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Itu yang dinyatakan di dalam teks. Bisa dipahami, Bu? Terima kasih. Sekali lagi, enggak usah mengingat sesuatu yang masuk ke telinga tersimpan di memori. Kita membaca yang ada di dalam teks Alkitab. Mau nanya Pak Stefan. Ya Pak Ferry. Ya, silakan Ibu. Iya. Itu saya cuma kepikiran firman Tuhan kepada Abraham itu seperti kalau Tuhan berfirman dengan Musa langsung ada api. Kalau Abraham gimana ya Pak? Ibu sudah membaca apa yang tertulis. Nah, kemudian bagaimana nih kalau Tuhan ketemu dengan Abraham? Tadi misalnya Ibu ketemu dengan Tuhan yang datang kepada Abraham ketika Abraham tidur, lewat mimpi. Gitu kan ya. Kemudian yang berulang kali kita temukan itu adalah dialog antara Tuhan dengan Abraham, tapi kemudian tidak disebutkan wujud, tanda. Lalu yang tampak kalau begitu, Abraham mendengar Tuhan berbicara dan Abraham menjawab ucapan Tuhan. Ada unsur api tadi, ada kejadian yang kayak gitu, yang di bab 15 tadi. Tetapi kemudian yang lain berbeda-beda. Tapi yang sering kali kita temukan dalam kisah Abraham adalah ini tadi, dialog antara Tuhan dengan Abraham. Nah, nanti Bapak Ibu di pertemuan yang berikut, Bapak Ibu juga akan, itu yang saya sampaikan kepada Bu Rahayu tadi, lalu akan ketemu dengan sangat jelas, ya bagaimana kita harus memahami apa yang tertulis ini, dan Bapak Ibu akan melihat yang selama ini masuk ke telinga kita, tersimpan di memori kita, tidak bisa diterima, dan tidak ada gunanya untuk membaca kitab ini tadi. Baik, begitu dulu Bapak Ibu yang malam hari ini. Nanti Bapak Ibu silahkan melanjutkan pembacaan, dan malam ini kita telah belajar tentang menjadi ini ya percaya ya. Baik, mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah menciptakan kami dan telah mengasihi kami sepanjang hidup kami. Dalam perjalanan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Bapa, kami pernah meragukan apa yang Kau janjikan kepada kami. Kami mengalami rasa takut ketika berhadapan dengan sesuatu yang memang mengkhawatirkan untuk diri kami. Kami mencari jalan lain yang kami pikir masuk akal dan dapat diterima. Bapa, tolonglah kami agar di dalam perjalanan kami untuk mengikutimu, dalam perjalanan kami untuk hidup sebagai orang yang percaya kepadamu, kami senantiasa setia kepadamu walaupun kami harus berhadapan dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Hadirlah bersama kami dan tolonglah kami agar kekuasaan-Mu, keagungan-Mu yang selalu menyertai kami dapat menolong kami untuk menghadapi segala macam rasa takut yang dapat menjauhkan kami daripada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra, Putra. dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.